Saya akan share materinya dulu. Kita akan menganalisis rancangan acara lengkap dengan paket aplikasi SAS. Ya. Ini data yang berkaitan dengan kandungan nitrogen di beberapa tanaman red clover ya. Jadi di sini perlakuannya itu strain, dan responnya ini kandungan nitrogen ya. Jadi ada 3-1, 3-5, 3-4, 3-7, 3-13, dan kompos. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perlakuannya ada 6 taraf. Masing-masing diulang 5 kali. Ya. Masing-masing diulang 5 kali. Nah, cara cara inputting data di SAS itu seperti ini. Jadi misalnya datanya karena di sini ada kandungan red clover plants, kita misalnya saya beri nama clover, jadi clover. Apa aja di sini, pokoknya di sini adalah data yang nanti disebut di bawah. Ya. Kemudian setelah data namanya titik koma, input, nah di sini adalah perlakuannya. Ini karena perlakuannya menggunakan notasi alfanumerik, ini harus diikuti string. Ya. Kemudian angkanya adalah responnya yaitu nitrogen. Ya. Ini tanda putar add ya. Up, ya, kemudian titik koma. Data lain, kemudian masukkan datanya seperti ini ya. Setelah itu ditutup titik koma, di sini kita nyalakan, ini tidak harus ya, out graphic on ya. Kalau mau lihat grafik saja nih. Kemudian prosedur yang kita gunakan adalah prosedur ANOVA ya. Prosedur ANOVA, analisis varian. Kemudian datanya memanggil datanya tadi, data sama dengan clover titik koma. Nah, perintah berikutnya, kelas strain ini memberikan isyarat bahwa nanti ini adalah yang menjadi perlakuan atau faktor strain ya kelasnya. Nah, kemudian model dalam SAS ini kita tahu bahwa apa yang kita amati yaitu kandungan nitrogen atau nitrogen saja di sini itu merupakan fungsi dari, nah di sini yang dikendalikan oleh peneliti adalah strain ya, strain. Sebetulnya kalau model ini adalah sama dengan rata-rata umum ditambah perlakuan tambah galat begitu ya. Tapi yang dimasukkan di sini adalah yang berkaitan dengan perlakuannya yaitu strain. Oke, kita ingin menguji hipotesis apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6 keseluruhan 6 strain itu memiliki perlakuan yang sama atau tidak. Hipotesis nolnya mengatakan keseluruhan strain itu memiliki tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki pengaruh terhadap kandungan nitrogen. Ya. Oke. Nah, apabila dalam hasil analisis keragaman atau analisis subvarian bahwa strain itu berpengaruh signifikan terhadap nitrogen, maka kita ingin tahu, karena hipotesisnya mengatakan semua strain tidak mempengaruhi kandungan nitrogen kan. Nah, hipotesis tandingannya mengatakan sedikitnya ada satu strain yang mempengaruhi kandungan nitrogen. Nah, yang manakah itu kita bisa melakukan inferensi lanjut apabila hipotesis nol tadi ditolak, artinya sedikitnya ada sepasang strain yang mempengaruhi kandungan nitrogen yang tidak sama ya. Pengaruh kandungan nitrogennya tidak sama. Nah, beberapa opsi di sini ada beda nyata terkecil atau NSD, beda nyata jujur atau TUGI, kemudian ada prosedur SNK Duncan, ini jarak berganda ya. Ada Bonferroni, ada CV, ada Gabriel, Sidak, Waller, REC-WQ, ya. Nah, andai kan misalnya kita punya perlakuan tadi, kalau 3-1 itu merupakan perlakuan yang kontrol gitu, maka kita bisa menggunakan uji Danet
artinya menguji setiap perlakuan yang lain, 3.5, 3.4, 3.7, 3.13, dan kompos ini masing-masing terhadap 3.1. Nah, caranya seperti ini formatnya, danet dengan uji danet, kurung buka, tanda petik, taraf perlakuan mana yang digunakan sebagai perlakuan standar. Ya. Setelah itu kita running, Ya. Nah, setelah kita running, kita bisa membaca hasilnya, ya, bahwa dalam analisis ini itu ada perlakuan namanya strain, terdiri dari 6 taraf. Nama tarafnya ini, ya, nama tarafnya. Kemudian keseluruhan pengamatan itu ada 30. Ya. Nanti ini bisa digunakan untuk cross-check derajat bebas total itu apakah 30-1 apa enggak, ya. Ini koreksi total 29, ini dan tabel ANOVA-nya, ya. Modelnya derajat bebasnya 5 karena taraf perlakuannya ini 6 berkurang 1 jadi 5. Dan derajat bebas error itu merupakan selisih antara derajat bebas total terkoreksi dengan derajat bebas model. Ya. Nah, ini ANOVA-nya tadi hipotesisnya adalah semua strain tidak mempengaruhi nitrogen, kan begitu. Nah, ini H0-nya ditolak karena nilai peluangnya sangat-sangat kecil, ya. Lebih kecil dari 0,0001, ya. Nah, setelah itu biasanya kan kita ingin melihat juga informasi yang lain, bahwa model ini memiliki koefisien determinan, ya, koefisien determinasi sebesar 74,96%. Artinya bahwa model ini relatif terhadap total corrected ini itu sebesar 74,96%. Ya. Oke, ini yang lain. Nah, ini sebetulnya sama dengan informasi ini, ya. Jadi sama persis, ya. Ada ANOVA sum square-nya, ada mean square error, mean square dari source ini, mean square strain, nilai F dan sebagainya, ya. Seperti biasa ini derajat bebas dibagi jumlah kuadrat dibagi derajat bebas itu kuadrat tengah nih. Jadi kalau 5847 dibagi ini, 282 dibagi 24, kita punya kuadrat tengah dari masing-masing, yaitu model dengan kuadrat tengah Galat. Rasio antara kuadrat tengah model dengan kuadrat tengah Galat nilainya 14,37, ini menghasilkan nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,0001. Ya. Nah, ini kalau kita lihat distribusi dari nitrogen konten itu, kalau untuk masing-masing taraf perlakuannya, ya. Nah, ini bisa dilihat di mana gambar sebaran nitrogennya. Ya. Ini semacam box plot, ya, box plot, memang box plot, ya. Ini bisa dilihat di sini, kalau di sini distribusi nitrogen, ya, per strain ini sama kayaknya. Oh, sama, ya. Sama gambarnya. Nah, ini baru kalau kita lihat dari nilai signifikannya, ini modelnya signifikan nih. Nah, kalau model signifikan itu kita ingin bandingkan uji lanjutnya itu, inferensial lanjutnya itu, membandingkan, mungkin ingin mencari yang mana yang paling bagus, atau kalau dibandingkan satu persatu seperti apa. Nah, sebetulnya box plot ini juga agak membantu dalam hal digunakan untuk menjelaskan. Ya, menjelaskan misalnya antara dok 13 dan dok 4 ini, ya, ini kalaupun berbeda, ini perbedaannya kurang signifikan. Ya. Oke, ini jadi masing-masing itu muncul, ya. Ini ada Walter Duncan, ya. Walter Duncan, ya. Kemudian ini LSD atau beda nyata terkecil. Kalau beda nyata terkecil, gambarnya seperti ini. Ini artinya gambar yang sama ini menunjukkan bahwa taraf perlakuan ini perbedaannya tidak signifikan. Walaupun di sini 14,64, di sini 13,2, dia kurang signifikan. Ya. Demikian juga gambar yang lain, ya, gambar yang ini sama aja. Oke, ini Duncan multiple ring.
uji jarak berganda Duncan ya. Nah, sama saja kalau perbedaan antara Duncan dan ini LSD ya, sorry. Saya putar sebentar. Diordengkan untuk tes materi gini. Oke. Nah, ini sidak ya. Masing-masing ada di sini. Ini Bonferroni ya. Kemudian ini CV ya. Kemudian ini distribusi nitrogen berdasarkan strain juga ya, masih sama seperti itu. Gambarnya sama. Ini Danet. Kalau Danet itu kita bandingkan DOC1 ini terhadap yang lain ya. Karena yang kita pakai sebagai apa namanya perlakuan standarnya adalah 3DOC1. Nah, sekali lagi tanda bintang di sini itu menunjukkan bahwa perbedaan tersebut sangat-sangat signifikan. Ya, oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan gambaran untuk teladan pertama ya. Ini teladan pertama. Di mana teladan pertama ini uji lanjut fasa ANOVA-nya itu ada beda nyata terkecil, beda nyata jujur ya. Ya. Kemudian ada SNK, ada DMRT dan sebagainya ya. Coba kita lihat teladan yang lain. Teladan yang lain misalnya nih ya. Filtrasi air ya. Ini data filtrasi air pada berbagai metode. Nah, prinsipnya sama, apa namanya cara penyusunnya. Kalaupun ini ada agak sedikit inden nggak masalah. Ya. Jadi di sini adalah metodenya. Ada 3 metode filtrasi air ABCD. Ada ulangannya masing-masing 5. 10. Ulangannya masing-masing 10. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 40. 40. Persis sama ya. Oke. Saya akan close dulu yang ini biar nggak ganggu. Oke. Ini juga saya close. Ya. Oke. Jadi kalau tadi yang apa namanya taraf perlakuan pertama yang dijadikan kontrol, ini yang D yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang mana aja bisa diganti sih. D ini bisa diganti misalnya yang taraf perlakuan yang B yang sebagai taraf perlakuan standar ya ganti saja di sini B. Nah, yang sedangkan yang lain ini adalah persis sama dengan teladan sebelumnya, yaitu kalau kita ingin mencari uji beda dengan menggunakan beda nyata terkecil, beda nyata jujur, SNK dan sebagainya. Ya, kalau ini kita running, ya kita running, ya gambar tanda ruang lari ini. Ya. Nah, muncul seperti tadi. Nah, ini yang paling bawah ini Danet ya, yang paling bawah ini Danet. D dibandingkan dengan A, D dibandingkan dengan B, D dibandingkan dengan C. Signifikan apa enggak? Itu bisa lihat dari sini. Ya, kalau ini nilai perbedaannya ya. Kalau selang kepercayaan di sini antara batas kiri ke batas kanan ini, antara batas bawah ke batas atas ini melewati angka 0, maka dia tidak signifikan. Tidak signifikan. Jadi ini melewati angka 0. B dengan D juga melewati, C dan D juga melewati. Artinya semua perbedaan itu tidak signifikan. Ya. Kalau signifikan dari min ke min atau dari plus ke plus. Ya. Kemudian di atasnya ini, ya, di atas Danet itu ada CV, ya, CV. Nah ini kalau kita lihat ada overlapping di sini ya. Oke. Kalau A dengan D, A dengan C ini enggak signifikan. Oke. Kemudian yang lain ya, yang lain ada Bonferroni, ada SIDA, ya, ada student test maksimum, ya. Oke, ini Tuki ya, Tuki ASD.
dan SNK. Ini LSD. Ya. Nah, jadi kedua teladan tersebut masih memberikan ilustrasi bagaimana kalau telah perlakuan itu sifatnya kualitatif. Ya. Sifatnya kualitatif. Bagaimana kalau misalnya kita lihat teladan yang tarafnya itu kuantitatif. Ya, tarafnya kuantitatif. Oke. Nah ini. Saya naikkan dulu. Ya. Oke. Nah ini kita ingin melihat pengaruh beberapa perlakuan ya terhadap berat segar azalea ini. Ini penggunaan Truban atau Nurel. Nurel aja bisa dikondisikan dalam beberapa hal. Ini Truban ya. Ini Nurel 3 hari sebelum inokulasi, 5 hari sebelum inokulasi, dan ada yang setelah inokulasi, ya, days after inoculation. Kalau DA itu days after inoculation, ya. Kalau DBI days before inoculation, ya. Jadi datanya di sana. Ya. Jadi datanya ada pengaruh perlakuannya itu ada Truban, Nurel 1 Nurel 3, 3 Nurel 3, kemudian 5 Nurel 3 ya. Kemudian yang satunya itu kan 3 itu 3 hari sebelum inokulasi. Kalau ini 3 hari setelah inokulasi, 7 hari setelah inokulasi, yaitu 1, 3, dan 5. Nah kalau kita perhatikan ya bahwa yang jadi perlakuan tadi ini kan di sini dalam pendefinisian di sini ini perlakuan nih, perlakuan ini berat. Perlakuan mempengaruhi berat. Ya. Oke. Nah, di sini kelasnya perlakuan. Modelnya berat yang dipengaruhi oleh perlakuan kan begitu. Berat sama dengan perlakuan. Titik koma jangan lupa. Kemudian kita running. Nah, kalau tadi ya dalam rancangan asal lengkap yang sebelumnya tadi kita bisa tuliskan ini sebagai alat-alat uji untuk menguji tara perlakuan yang kualitatif. Ya. Untuk yang kualitatif, misalnya begini. Ini kalau kita bisa kuantitatifkan atau bisa kelompokkan, ya, bisa kelompokkan, maka kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan kontras. Ya. Kontras yaitu kombinasi linier dari rata-rata atau dari total sedemikian rupa sehingga jumlah koefisiennya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau ingin membandingkan Truban sama lainnya ini, ya kita tuliskan formatnya seperti ini: kontras, Truban versus lainnya, perlakuan. Nah ini yang Truban, yang ini bukan Truban. Nah karena bukan Trubannya 6, ini ada Truban itu cuma 1, ya, dibandingkan ada 7 taraf perlakuan, Truban itu cuma 1, yang bukan Truban ada 6 taraf, ya. Maka kita gunakan koefisien seperti ini, 6, min 1, min 1, min 1, min 1, min 1, min 1. Ya. Ini karena kalau kita lihat ini ya, ini punya taraf perlakuan terstruktur. Ya. Trubannya cuma 1, yang lain 6, itu bukan Truban. Jadi Truban lawan yang lain. Jadi 6, yang lain min 1. Nah ini koefisiennya kalau dijumlah sama dengan 0. Ya. Nah sekarang Nurel sendiri, ya, ini kan Truban lawan Nurel bisa aja sih. Nurel sendiri ada Nurel yang pengaplikasiannya itu sebelum inokulasi dan ada yang sesudah. Nah, kalau kita ingin bandingkan sebelum sama yang sudah antar Nurel, maka koefisien yang Truban sini jadi 0. Yang lain di sini 1, 1, 1, min 1, min 1, min 1. Ya. Kalau Nurel DBI linier, nah di antara ini yang antara perlakuan kedua, 3, 4 itu adalah days before inoculation, ya, perlakuan yang sebelum inokulasi. Maka kita ingin lihat
pengaruh linear ataupun kuadratiknya. Ya. Demikian juga untuk pengaruh linear dan kuadratiknya, ya, untuk Nurel yang aplikasinya setelah inokulasi. Ya. Jadi cara meletakkan angka-angkanya itu juga harus hati-hati, jangan sampai salah. Ya, masing-masing ini jumlahnya 0, ini jumlahnya 0, ya semuanya 0 ya. Maka kombinasi linear dari rata-rata atau dari total itu disebut dengan kontras. Ya. Nah setelah itu kita running ini ya. Jadi bedanya dengan yang tadi ya, yang tadi itu ada danet, ini yang biasa semuanya ya. Oke, ya meskipun bisa aja pakai ini, tapi kalau misalnya tarafnya itu taraf yang seperti ini, mungkin akan lebih tepat menggunakan uji yang namanya kontras. Okay. Nah, oke. Kemudian perlu diketahui bahwa kalau ini dikalikan pasangannya ya 6 kali 0 min 1 kali 1 dan sebagainya itu sampai di sini ya. Itu saling ortogonal. Artinya jumlahnya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Mari kita lihat running aplikasinya. Nah, ini di bawah ya. Di bawah ini adalah juga sebagai petunjuk bahwa ya ini distribusi berat ya. Ini aplikasinya ya. Sorry, taraf perlakuannya ya. 1 2 3 kecuali Truban di sini Truban ya. Truban. Semua ini 1 Nurel 3D, 1 Nurel 7D, 1 Nurel 3 Nurel 3D, 3 Nurel 7D, 5 Nurel 3D, 5 Nurel 7D ya. Tuh. Nah, ini analisisnya setiap kontras itu 1 derajat bebas ya. 1 derajat bebas. Oke. Ini nilai kontrasnya, ini apa namanya kuadrat tengah dan pengujian F-nya ya. Oke. Signifikan atau tidaknya dilihat dari peluang sini ya. Apakah peluangnya lebih kecil dari taraf nyata pengujian atau tidak. Kalau lebih kecil daripada taraf nyata pengujian, maka H0 apa yang tertulis di sini itu signifikan. Oke. Nah, itu kalau kita punya taraf perlakuan itu sifatnya kuantitatif ya. Atau perlakuannya terstruktur ya. Oke. Kita lihat yang lain. Lihat yang lain ya. Ada satu lagi. Nah, kadang-kadang taraf perlakuan yang kuantitatif itu jaraknya tidak sama. Jaraknya tidak sama. Maksudnya, oke, kita lihat. Nah, dalam hal ini kita punya data, ini data ya. Ini adalah input yield density. Jadi ini hasilnya berapa nih? Ini kepekatannya nih. Ada kepekatannya ada 50, 75, 100, 150, sorry 200 ya. Jadi taraf-taraf ini intervalnya nggak sama nih. Dari 50 ke 75, 25. Dari 75 ke 100, 25. Dari 150, 50. Dari 150 ke 200, 50 juga ya. Nah, kalau seperti itu, kita tidak bisa menggunakan koefisien ortogonal polinomial yang biasa. Ya. Oleh karenanya, kita minta bantu dulu sama si apa namanya SAS ini untuk mencari koefisien ortogonal polinomial. Ya. Berdasarkan informasi ini, ya kita bisa menggunakan perintah seperti ini ya, proc IML yang diminta untuk mencari apa namanya koefisien konstruktif ortogonal yang tidak standar ya. Karena ini jaraknya enggak sama. Jadi kalau ini kita running dulu, maka nanti akan muncul nih. Ini adalah ya ini kelemahannya ini sementara kita inputkan dulu hasil dari sini ya. Ya dan koefisiennya tidak di situ tidak bilangan bulat ya. Kalau mau bilangan bulat harus cari dulu apa namanya
kelipatan persekutuan terkecilnya. Oke. Ya, kalau ini kita running ya. Nah, kan muncul koefisien-koefisien ini. Koefisien-koefisien kontras, ortogonal, ya, polinomial, ya, seperti ini. Nah, itu yang dipakai. Sorry. Oke, itu yang dipakai di dalam uji kontras ini ya. Jadi perintahnya sama seperti yang kontras yang perlakuan terstruktur sebelumnya. Kalau di sini kontras apanya? Ini mau dikasih judul apa ya? Misalnya ini tren linier, ini tren kuadratik, tren kubik dan sebagainya. Kemudian yang di sebelah sini yang digunakan dalam proses ya, dalam proses compiling SAS ini. Kalau ini kita jalankan ya. Nah, ini terlihat bahwa terlepas dari ini penempatannya tidak pas ya. Ini cuma tanda saja 50, 75, 100 dan sebagainya. Kalau mau dibuat beneran juga jaraknya harus pas ya. Ini 25, 25, di sini ini 50 kan, karena dua kalinya. Ya. Nah, ini terlihat bahwa trennya ini begini trennya, naik gitu ya. Sampai kira-kira di tengah di sini itu puncaknya, kemudian turun lagi ya. Jadi kuadratik. Bagaimana kalau hasilnya kita lihat? Nah, ini ya. Linearnya signifikan. Kuadratiknya juga signifikan, sangat signifikan. Sedang kubik sama kuartiknya tidak. Ya. Kubik itu kira-kira kalau linear itu lurus begini ya. Kalau kuadratik ya apa namanya seperti lonceng itu ngadep ke bawah atau seperti apa? Ya. Kalau kubik begini ya. Tadi ada belokan lagi, naik lagi. Kalau kuartik apalagi kuartik ya. Ya. Nah, jadi ini adalah hasil analisis. Kalau kita lihat tren dari kubik dan tren dari kuartik ini tidak signifikan. Kalau mau dibuat juga nggak apa ini, misalnya yang kubik trennya ya ini sudah 0,047 signifikan juga 5% ya. Oke. Nah, apa lagi ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menganalisis rancangan acara lengkap ya dengan berbagai post-hoc analisis baik itu BNJ, BNT, SNK, Duncan, Danet atau mungkin dengan menggunakan selang percayaan. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.